Ya, silakan dihubungin teman-temannya ya untuk segera join. Betul loh. Oke, udah masuk semua ya. Ya, kita lanjutkan ya kuliah hari ini. Eh, Kuliah hari ini pada dasarnya eh, kita akan lanjutkan ya materinya tentang senyawa, tentang mata kuliah sintesis senyawa bahan farmasi. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu ini ya silabusnya yang silabus RPS ya yang sudah saya yang sudah dibuat ya. Bisa dilihat ya. Nah, jadi materi yang kedua ini nanti saya akan menjelaskan dasar-dasar pemikiran sintesis ya. Nanti dasar-dasar pemikiran sintesis. Kenapa sih senyawa bahan farmasi itu harus disintesis dan bagaimana cara mensintesisnya, kenapa harus disintesis gitu ya. Nanti akan saya jelaskan tentang itu. Kita akan diskusi mengenai hal tersebut. Kemudian nanti selanjutnya uh, bagaimana aturan dan kebijakan kita penggunaan reagen-reagen sintesis yang memang agak agak banyak lah ya dan agak berbahaya gitu ya, sedikit berbahaya. Makanya ini ada kebijakan, terutama kita harus mengerti dulu karakteristiknya secara fisika dan kimia. Kemudian kita masuk salah satu bahan farmasi yang banyak di diguna yang banyak ya, pada bidang farmasi tentu saja obat ya. Nah, obat itu sebenarnya banyak, hanya ini saya berikan contoh beberapa saja gitu ya. Terutama obat-obat yang berbasis cincin benzen. Jadi obatnya ada obat itu biasanya kebanyakan ada cincin benzennya. Kemudian ada obat yang tipenya steroid gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada yang cincinnya heterosiklik ya, ada yang beta laktam. Kemudian ada yang obat-obatan yang berasal dari bahan alam gitu ya, yang meniru dari senyawa-senyawa bahan alam. Nanti kita akan diskusi mengenai hal tersebut. Kemudian kita juga akan coba belajar bagaimana mensintesis senyawa selain obat. Tadi obat golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, kita coba akan mensintesis senyawa golongan peptida gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan diskusi bagaimana senyawa-senyawa obat itu kita konjugasikan dengan suatu radionukleotida gitu. Jadi itu juga termasuk kategori senyawa obat gitu ya.
Nah, nanti kita bisa lihat senyawa-senyawa itu yang bisa dikonjugasikan dengan radionukleotida seperti apa. Nah, itu adalah yang obat ya. Nanti sampai pertemuan dari yang satu tadi sampai ke pertemuan 9 nanti akan dengan saya. Kemudian itu yang tesisnya secara kimia yang dari awal saya bilang bahwa sintesis itu dibagi dua ya, bisa disintesis secara kimia melalui penggunaan katalis bahan kimia, bisa juga mensintesis menggunakan katalis biologi. Nah, salah satunya dengan biasanya menggunakan enzim. Nah, nanti kita akan belajar juga, akan diskusi juga mengenai reaksi biokatalis enzim. Kemudian ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lisma ya. Di sisanya ini dengan Ibu Lisma dan Salam. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sih mensintesis senyawa-senyawa kosmetik dan parfum. Nah, nanti bagaimana sih teknik sintesisnya gitu ya. Bahan-bahan tersebut kenapa kok ada parfum itu mahal sekali harganya gitu ya. Nah, ternyata parfum sampai jutaan harganya. Ternyata itu adalah parfum-parfum sintetis gitu ya. Dan itu meningkatkan nilai jualnya, makanya bisa menjadi mahal. Nah, itulah salah satu kegunaan juga sintesis, bisa meningkatkan nilai jual ya. Kemudian kita juga mensintesis nanti bahan aditif terutama flavor ya, perasa dan pengaroma. Tiba-tiba ada rasa apel, rasa coklat, ternyata itu banyak bahan-bahan itu disintesis gitu ya. Perasa itu sebenarnya disintesis banyak, bukan berarti berasal dari misalnya apel, ada yang memang dari sari apel, tapi ada juga yang berasal dari bahan sintesis apel yang aman dikonsumsi tentunya. Nah, banyak gitu ya. Kemudian nanti juga sabun, deterjen, dan surfaktan. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang itu, tentang hal tersebut. Kemudian setelah kita belajar sabun, surfaktan tadi, baru terakhir kita bagaimana sih cara men-scale up memproduksi senyawa-senyawa tersebut. Nanti ada teknik-tekniknya ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari dan akan kita diskusikan dalam satu semester ini, materi-materinya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah ini sendiri, slide hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak berdiskusi di slide gitu ya, menunjukkan slide. Nanti kita akan coba diskusi saja. Saya akan menunjukkan beberapa jurnal, memperlihatkan jurnal, dan itu kita diskusikan. Dan nanti akan ada tugas dari jurnal-jurnal tersebut ya. Jadi perhatikan karena akan saya bagi nanti satu kelas nanti hanya terdiri satu kelompok hanya terdiri 4 orang, nanti akan saya bagikan tugasnya dan tidak boleh sama gitu setiap kelompok. Itu. Nah, yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, tadi yang ada di RPS tadi ya, rencana pembelajaran semester tadi ya, yang saya jelaskan tadi sebenarnya mencakup ini semua ya. Apa yang mau kita sintesis ya, tentu saja sebagai orang farmasi yang paling banyak tentu saja bergerak di bidang farmaseutikal atau obat-obatan farmasi. Bahwa asal kalian tahu, orang selalu bilang bahwa berbicara obat back to nature ya, tetapi setiap sakit yang dikonsumsi pertama kali adalah obat sintetis gitu. Contoh, begitu demam yang disintesis yang diminum apa? Yang diminum paracetamol. Nah, paracetamol siapa? Paracetamol itu obat sintesis gitu. Jadi, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi banyak obat-obatan yang sintesis itu, dan itu yang menyebabkan biasanya kenapa jenis obat itu mahal gitu. Nah, obat-obatan itu mahal karena memang sintesisnya agak sulit dan pembawanya juga ya, pembawanya untuk bisa masuk ke dalam tubuh itu bagaimana formulasinya, itu yang membuat dia mahal. Seperti contoh, obat injeksi pasti lebih mahal dibandingkan obat oral. Nah, itu kenapa gitu, ya kan? Ya, karena injeksi biasanya kan dalam bentuk cairan dan bagaimana formulasinya, dan paling tepat, yang paling baik adalah dia langsung masuk ke pembuluh darah, gitu ya. Nah, jadi disitulah kelebihannya sehingga dia bisa mahal gitu.
Nah, tadi ada polimer, plastik ini bagi orang kimia ya, pestisida, terus zat tekstil makanan, senyawa perasa tadi, kosmetik, parfum. Nah, ini yang tadi yang kita coba akan pelajari di dalam RPS tadi. Itu adalah sebagai sasaran. Nah, untuk mencapai ini semua, kenapa ini bisa ada ya? Nah, kita harus melihat dasar pemikiran kita sintesis itu apa. Kenapa kita ingin mensintesis? Tentu saja, biasanya kalau obat-obatan, senyawa itu disintesis karena ada aktivitas biologinya yang menarik dan yang pasti baik gitu ya, kuat gitu, strong. Nah, sehingga aktivitas biologi itu nantinya ketika kita bisa buat, maka kita bisa produksi. Nanti tinggal kita bagaimana teknik scale up-nya ya. Kita lihat di sini dasar-dasar pemikiran atau kenapa suatu senyawa itu ingin disintesis. Tentu saja biasanya paling banyak digunakan paling orang itu adalah senyawa itu disintesis karena pendekatannya hasil senyawa atau hasil isolasi dari bahan alamnya, bahan alam hayatinya itu baik, aktivitasnya bagus. Contoh, senyawa A hasil isolasi dari tanaman B memiliki aktivitas anti cancer dengan nilai activity 1, sekian atau 0, sekian mikromolar. Wah, itu sangat kuat sekali. Nah, karena itu kuat, kita tahu bahwa oh kalau ini bahan alam, kita mau mengisolasi. Mengisolasi itu biasa paling banyak dapat 10 miligram. Kalau dia senyawanya minor. Kalau mayor, ya bisa sampai 1-2 gram. Ya, kalau dia merupakan senyawa komponen mayor dalam tanaman tersebut. Tetapi apa? Untuk mendapatkan itu kan jumlah sampel yang dibutuhkan banyak. Kamu bisa lihat nanti di lab. Untuk orang mengisolasi, berapa butuh sampel? Sampel keringnya saja ya. Dari sampel kering itu diekstraksi, dimaserasi. Nanti hasilnya ujung-ujungnya hanya sedikit saja, hanya sekitar 10 miligram. Tapi berapa jumlah sampel yang digunakan? Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tanaman, biasa sampel yang diambil daun, kulit batang. Apalagi kalau akar. Kalau kamu ambil akarnya, apakah itu kalau kalau tanaman yang kalau tanaman yang banyak didapat nggak apa-apa. Tapi kalau tanaman yang yang sudah mau hampir punah, maka ketika kita ambil bisa mati dia gitu ya. Kita nggak punya, apalagi kalau kita ambil akarnya gitu ya. Kulit batang aja kita melukai tanaman tersebut kan. Nah, maka kita melakukan pendekatan lain selain isolasi. Bukan berarti isolasi itu jelek, tidak. Tapi itu hanya salah satu metode. Nah, artinya kalau kita butuhkan senyawa itu dalam jumlah banyak, nah maka berapa tahap pohon yang harus kita tebang gitu ya. Nah, sedangkan sekali kita isolasi hanya miligram. Sedangkan produksi obat kan tidak hanya miligram. Nah, oleh karena itu dilakukanlah pendekatan lain untuk memproduksinya. Kita lakukan pendekatan di laboratorium. Jadi dari senyawa-senyawa alam yang hasil isolasi tadi, kita lihat strukturnya, kita lakukan pendekatan secara sintesis kimia. Oh, ini bisa nih dibuat senyawa ini. Nah, kita buat di laboratorium. Nah, gitu ya. Jadi pendekatannya itu. Apakah hanya dari bahan alam hayati saja? Tidak. Nanti ada juga yang dari bahan alam non hayati, biasanya dari mineral-mineral. Jadi dari mineral anorganik, senyawa-senyawa anorganik itu bisa dijadikan bahan aktif banyak obat-obatan nih. Contoh cisplatin. Cisplatin itu atom pusatnya platina, bukan senyawa karbon gitu atau hidrogen, platina. Nah, itu senyawa anorganik. Jadi senyawa yang pendekatan sintesis kita tidak hanya dari bahan alam hayati, tetapi kita juga melakukan pendekatan dari bahan alam non hayati. Bisa juga pendekatannya melalui pendekatan komputasi, ya. Jadi kita prediksi dulu. Jadi komputasi itu hanya tools membantu kita memprediksi. Nah, hasil realnya tetap harus dari uji in vitro gitu. Jadi kita hanya bisa memprediksikan saja, tidak mutlak hasilnya. Nah,
paling bagus dia bisa bagusnya komputasi ini dia bisa ditaruh di depan, artinya di depan sebelum kita mensintesis, ataupun kita taruh di belakang setelah sintesis. Maksudnya gimana, Pak? Kalau di depan kita gunakan untuk memprediksi senyawa ini yang paling bagus yang mana gitu melalui pendekatan-pendekatan, misalnya molekular docking, kemudian molekular dinamik. Nanti saya jelaskan apa itu ya. Nah, jadi dia memprediksi mana senyawa dari, misalnya saya punya 10 rancangan, Pak. Saya punya 10 rancangan sintesis. Tapi saya belum tahu nih, Pak, mana yang paling baik. Ya udah, kita melakukan studi komputasi, mau diarahkan kemana. Nah, nanti itu penjelasan lebih dalamnya nantilah ya. Nanti setelah ini. Nah, tapi yang intinya adalah kita mau tahu yang mana nih dari 10 tadi. Nah, kita pendekatan. Nah, begitu ada yang paling baik, kita dapatkan yang paling baik, itulah dasar kita mensintesis. Jadi kita tidak sintesis 10-10 senyawa itu. Hanya satu aja yang paling baik. Berdasarkan pendekatan. Itu kalau dilakukan sebelum sintesis. Tapi kalau sudah dilakukan setelah sintesis, biasanya hanya untuk membantu pendekatan mekanisme, misalnya senyawa A aktif sebagai anti-cancer, disintesis. Bagaimana mekanisme penghambatannya? Nah, bisa kita dekati pendekatan. Belum mutlak ya, karena kalau mekanisme itu harus diuji secara in vivo lagi gitu ya. Nah, jadi kita hanya melakukan pendekatan. Oh, ternyata melalui studi komputasi, oh dia menghambatnya dengan cara bla 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 gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa mensintesis senyawa analog. Jadi kalau misalnya tadi dari bahan alam senyawanya A nih, hasil isolasi. Kita ganti aja salah satu gugus fungsi di situ, kita modifikasi. Maka kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa analognya. Nah, nanti kita lihat senyawa analog ini aktivitasnya bisa lebih baik atau bisa saja menurunkan aktivitas. Nah, itu adalah beberapa pendekatan kenapa kita mensintesis senyawa-senyawa terutama obat ya. Nah, slide-nya hanya 3 aja gitu. Langsung kita masuk ke sini saja. Nah, ini sudah saya carikan ya. Kita lihat jurnal ini gitu. Kita baca jurnal saja ya. Ya. Ini judulnya bagus ya. Ini tahun 2018. Natural Product ya. Total sintesis. Jadi ya bagaimana zaman sintesis total senyawa yang dari alam. Jadi misalnya ada senyawa dari alam, contoh ini bentuknya ya. Ini R-nya ini OH, maka namanya pankratistatin. Nah, ini bagaimana ini hasil isolasi ini senyawa ini, ternyata ini punya aktivitas, maka kita mensintesis senyawa ini. Nah, gitu. Jadi idenya mensintesis total dari senyawa alam itu seperti itu. Jadi kita cari senyawa-senyawa yang memang punya aktivitas. Nah, jadi dari aktivitas tersebut kita lakukan sintesis. Nah, sintesisnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita cari bagaimana nanti mensintesis. Misalnya di sini dia jelaskan ada reaksi Heck reaction, ada double Heck reaction, ya, ada Diels-Alder reaction. Banyak reaksi-reaksi yang berhubungan dalam mensintesis senyawa-senyawa yang ada di sini. Tapi pada dasarnya adalah yang saya bilang tadi bahwa banyak senyawa obat itu disintesis berdasarkan pemikirannya senyawa hasil isolasi. Nah, hasil isolasinya ini bisa kita buat, kita sintesis. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi mana ya? Ini. Ini adalah total sintesis ya, senyawa yang berpotensi sebagai antiinflamasi ya.
yang diisolasi dari Asperazepanon, dari Aspergillus candidus. Nama senyawanya adalah Asperazepanon A dan B. Itu termasuk kelompok alkaloid gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata senyawa ini ya memiliki potensi sebagai anti-inflamatori dengan nilai ini cukup tinggi ya, 0,1 mikromolar. Kita lihat ini hasil isolasi sebenarnya senyawanya seperti apa nih senyawanya. Yang ini ya. Sama nih. Jadi senyawa ini ada obat-obatan tipe ini ya, tipe Esli Carbazepin, anafranil. Ini adalah obat-obat yang sudah ada di pasaran gitu. Nah, ini adalah obat-obat. Ternyata cincin utamanya ini yang di warna biru nih. Nah, warna biru. Nah, ada senyawa hasil isolasi yaitu bentar ya. Senyawa ini ya, 1 dan 2. Nah, senyawa 1 dan 2 ini ya, 1 dan 2. Nah, nama senyawanya itu tadi Asperazepanon 1 dan Asperazepanon 2. Nah, ternyata cincinnya warna biru ini mirip dengan ini gitu. Wah, kalau ini mirip berarti dia punya potensi yang sama dengan obat-obat yang sudah beredar ini gitu. Padahal ini adalah hasil senyawa isolasi. Nah, oleh karena itu, kita mensintesis ulang senyawa ini. Jadi, kita mensintesis ulang senyawa si asperizanon ini. Terus kemudian, nah ini ya, beberapa sintesisnya ini, jadi dia disintesis dari triptopan, ya, dari asam amino triptopan gitu. Nanti mengalami ini ya, formulasi sehingga jadi seperti ini. Nah, ini beberapa reaksi-reaksinya. Nah, tapi ini reaksi ini terjadi di mana? Ini adalah namanya biosintesis, reaksi yang terjadi pada tanaman. Bagaimana senyawa ini bisa ada di tanaman tersebut? Ternyata biosintesisnya melalui jalur triptopan ini. Gitu. Nah, jadi kenapa aja? Jadi kalau kita isolasi suatu senyawa, ada dapat senyawa apa, gitu, alkaloid atau flavonoid. Nah, kita lihat biosintesisnya seperti apa. Nah, kemudian inilah yang sintesisnya, ya. Nah, kita sintesis seperti apa sintesisnya, ya. Ini sintesisnya. Nah, sintesisnya bisa kita dapatkan dari sini bahan dasarnya gitu ya. Nah, sehingga kita nanti dapatkan senyawa ini bisa disintesis. Ini kan tadi bahan dasarnya ini nih. Untuk mencapai ini buatnya dari mana? Nah, dapatnya dari nomor 5, nomor 9, nomor 8 ya. Nah, nanti didapatkan ini baru setelah nomor 4 ini baru kita reaksikan. Nah, nomor 4 dengan menggunakan PPA ini ya, suatu senyawa nanti akan membentuk suatu siklik seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Ada yang sikliknya seperti ini, ada yang sikliknya begini. Ya, jadi bedanya apa nih Pak gitu ya? Bedanya ini metilnya aja nih. Ini ada metilnya, ini nggak ada metilnya. Ya, ini ada NCA3 ini nggak. Nah, jadi dasar sintesisnya itu dari senyawa-senyawa bahan alam. Nah, ini bahkan ini baru ya, ini 6 Juli 2022. Artinya senyawa yang cukup baru gitu. Nah, kemudian itu ya banyak ini juga senyawa namanya teixobactin. Ya, ini juga hasil isolasi gitu. Ya. Nah, di mana dia ini dapat menghambat bakteri gram positif gitu ya. Terhadap beberapa bakteri juga dia menghambat gitu ya. Nah, ternyata senyawa ini dari alam hasil isolasi. Nah, kemudian ini strukturnya gede begini. Nah, terus kita sintesis gitu. Ternyata ini adalah teknik sintesisnya, adalah rute-rute jalur sintesisnya sehingga didapatkan senyawa ini tadi nomor 12 ini teixobactin ya. Nah, jadi senyawa hasil isolasi disintesis ulang. Nah,
Ini hanya data-data pendukungnya aja ya. Nah, dilihat sini ternyata senyawa teikomycin memiliki MIC yang cukup aktif ya, 0,5 mikrogram per mililiter. Itu senyawa yang cukup aktif. Nah, jadi dasar pemikirannya yang bahan alam begitu. Kita lihat lagi contoh lainnya ada nggak ya? Nah, nih tomatidin. Ini senyawa tomatidin. Nah, bagaimana mensintesis senyawa tomatidin nih? Ini adalah namanya retrosintesis, mencari apa ya, bahan dasar yang paling dasar untuk mensintesis ini. Nah, ini kita menggunakan reaksi namanya Suzuki-Miyaura. Ya. Ada nggak di sini sintesisnya? Nah, ini ya, ada sintesisnya. Nah, nah, pada intinya seperti itu. Jadi apa? Dia mensintesis dari bahan-bahan alam hasil isolasi yang sudah aktif gitu. Contoh ini juga ini ya, senyawa 11 ya, maritidin. Nah, ini juga alkaloid ya, dari alam disintesis ulang. Nah, ini aja reaksi-reaksinya. Jadi, nah, oke, sampai sini dulu. Yang untuk senyawa hayati, apa ada pertanyaan dulu? Saya tunggu. Silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan yang bertanya. Bapak, ini kan mengenai yang... Suaranya kecil, suara kamu. Suara, terus. Ya, coba, silakan. Pak, ini mengenai ini, Pak, yang tadi, yang sintesis itu, Pak. Ya. Yang sintesis of panos tadi, Pak, yang di atas itu, Pak. Berapa? Nah, Ulangi, suaranya kecil banget. Yang saya sudah volume kecil. bentar, Sudah kasih. Pak. Coba nyari-nyari suaranya. Ya, silakan. Itu, Pak, mengenai yang asparazepanon kalau nggak salah, Pak. Ya. Nah, itu kan, Pak, dia kan pakai senyawa PPA, Pak. Iya. Nah, itu tuh gimana, Pak, caranya misalnya untuk satu rantainya aja gitu, Pak, yang diganti. Kan maksudnya kalau untuk senyawa ini kan, Pak, kan kita nggak tahu rantai mana yang bisa putus atau bisa terganti, Pak. Kenapa rantai yang ini, Pak, yang bisa terganti? Oke. Bentar ya. Nah, itu saya jelaskan ya. Jadi, itulah pentingnya pendekatan sintesis. Jadi, kalian harus mempelajari ketika kita mau mensintesis suatu senyawa, kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Yang selalu saya bilang, harus bisa retrosintesis. Untuk bisa retrosintesis, kita harus tahu jenis-jenis reaksi. Walaupun kita nggak usah hafal, tapi paling tidak kita pernah lihat, oh kalau tipe ini reaksinya apa ya? Nah, karena ini kan di retrosintesis dulu, ini yang paling penting tadi nih. Asperasi panol ini A sama B ini bedanya ini aja. Hanya ada metil atau enggak. Nah, di sini tertulis reaksi Friedel-Crafts. Friedel-Crafts itu adalah reaksi antara gus benzen dengan asil. Asil itu CO, C apa di sini. Nah, ternyata ini bisa diputus. Jadi titik diskoneksi istilahnya. Titik putusnya di sini. Nah, saya tidak tahu setelah saya jelaskan dasar-dasar kemarin, apakah materi kimia organik sintesis yang di dosen keduanya setelah saya itu cukup menjelaskan tentang ini atau tidak? Karena di RPS saya tulis menjelaskan tentang bagaimana proses diskoneksi